the longer arm. Oke, selamat datang kembali di channel Jona Visual. Seperti biasa, di kesempatan ini saya mau ngelanjutin alur film serial berjudul Marco Polo yang telah memasuki episode ke-6 sekaligus episode final. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu, seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan gelas, kopi, bandrek, bajigur, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan saya ingatkan kembali untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Jika melihat ke belakang, pada awal kedatangan Marco Polo di Kekaisaran Mongolia akan mendapat posisi cukup istimewa di mata sang kaisar. Meski hanya datang sebagai anak dari seorang pedagang, beberapa kali Marco memiliki peran penting dalam urusan politik di Kekaisaran. Bahkan di tugas terakhirnya, Marco berbuat kesalahan fatal yang berujung pada kegagalan Kekaisaran Mongolia untuk menaklukkan dinasti Song. Sehingga di titik itu dirinya dicap sebagai pengkhianat sekaligus membuat sosok Marco kini tak lebih dari hanya seorang tahanan. Di sana sang kaisar kembali ke istana dalam posisi kepala menunduk setelah kekalahannya di daratan Cina. Berita kegagalan mereka disusul oleh banyaknya korban meninggal yang saat ini telah siap untuk dimakamkan. Terkait hal itu, sampai saat ini sang kaisar sendiri masih belum menentukan bagaimana harus menyikapi seorang Marco. Atas saran dari sang penasehat Yusuf, kemudian diadakanlah sebuah persidangan untuk memutuskan nasib seorang Marco. Dalam persidangan itu, Marco mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima oleh Kekaisaran Mongol. Namun ia mengelak dituduh sebagai pengkhianat karena bagaimanapun kekeliruan yang ia buat murni disebabkan oleh kesalahan. Akan tetapi tetap saja beberapa petinggi istana seperti Jinghim dan Ahmad memiliki pandangan lain terhadap seorang Marco. Di mana mereka tetap meyakini kalau Marco telah bersengkongkol dengan Kanselir Jidao. Atas hal itu, berbagai alasan kuat yang diungkapkan oleh Marco tak cukup untuk membuat sang kaisar mengerti. Sehingga Marco diputuskan bersalah dan tinggal menunggu waktu sampai dihukum mati. Di sisi yang berlainan, saat ini Kanselir Jidao berada di atas angin atas keberhasilannya memukul mundur pasukan Mongol. Oleh sebab itu, sosok Jidao seketika mencuat di kalangan masyarakat Cina. Dalam hal ini, ia mencoba memanfaatkan hal tersebut untuk mengangkat dirinya sebagai kaisar baru. Tapi hal ini jelas tak mudah karena bagaimanapun Jidao tak memiliki garis keturunan seorang kaisar. Untuk itu, ia memilih bersabar dengan menjadikan Kaisar Xiaoxian sebagai boneka. You must heed my words, my emperor. Tak hanya berambisi merebut tahta sebagai kaisar, rupanya Jidao diam-diam berkeinginan untuk menyatukan seluruh wilayah Cina Selatan dalam satu kepemimpinan. Ratu Fang Zheng jelas menilai ambisi Jidao terlalu di luar batas sehingga ia memperingatkan kepada Jidao untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sadar bahwa keberadaan Fang Zheng hanya akan menghalanginya saja, seketika Jidao menembaknya menggunakan sebuah bom asap. Kita kembali ke istana Mongol, berfokus kepada seorang Ling Ling yang kini telah nyaman dalam asuhan Ratu Chabi. Kendati demikian, seumur hidupnya Ling Ling tidak akan bisa lagi bertemu dengan ibu kandungnya. Sebab Ratu Chabi sendirilah yang mengatakan hal itu langsung kepada Mei Lin. Dengan rasa sedihnya, Mei Lin hanya bisa pasrah dan memanfaatkan momen-momen terakhirnya bisa menatap sang putri dari kejauhan. Come now. Tak hanya seorang Mei Lin yang kehidupannya terkekang, Putri Biru mengalami nasib yang serupa setelah Ratu Chabi berencana akan menikahkannya dengan Pangeran Jinghim.
Meskipun dalam hal ini sang putri dibuat nyaman dengan segala fasilitas istana, tetap saja hal itu tak membuatnya merasa puas diri karena bagaimanapun perjodohan ini bertolak belakang dengan keinginannya. Bahkan pada suatu ketika sang putri berniat bunuh diri, namun entah mengapa ia mengurungkan niatnya tersebut. Di luar pembahasan soal Putri Biru, kita berfokus kepada seorang Marco Polo yang tinggal menunggu waktu saja sampai dirinya mendapatkan hukuman mati. Kendati demikian, Marco masih memiliki harapan dan bahkan kali ini ia memiliki ambisi untuk menebus kesalahannya. Saat itu, Marco memanggil Yusuf ke hadapannya untuk menjelaskan soal bagaimana dirinya bisa merubah masa depan kekaisaran, khususnya di bidang kemiliteran. Yaitu dengan menunjukkan sebuah rancangan senjata mesin perang berupa katapel besar yang biasa digunakan oleh kerajaan Eropa pada saat peperangan. Rupanya hal itu cukup membuat Yusuf sedikit tertarik mengingat teknologi atau senjata semacam itu masih awam di kawasan Asia. Lantas Yusuf kemudian membawa Marco ke hadapan sang kaisar untuk menjelaskan mengenai hal itu. Tetap saja Kublai Khan tak bergeming dan tak melihat hal ini sebagai solusi. Mungkin dikarenakan saat itu sang kaisar masih menaruh dendam kepada Marco atas kegagalannya menaklukkan Cina. Berbeda dengan kaisar yang tetap menutup mata, di sisi lain Yusuf masih berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa rancangan Marco dapat mengubah masa depan Mongol. Karena ia seorang muslim, malam itu Yusuf terlihat sholat tahajud untuk sekedar mencari petunjuk. Setelah mendapatkan jawaban, Yusuf membulatkan pilihannya. Ia rela mengorbankan diri untuk dihukum mati agar Marco bisa selamat dan merancang senjata mesin demi masa depan Mongol. Meski sang kaisar berat menerima hal ini atas dasar hukum, akhirnya Yusuf menjalani hukuman mati. You have no choice, Kublai. Sementara di sisi lain, Marco dibantu oleh insinyur-insinyur terbaik, terlihat tengah memulai proyek barunya untuk membangun rancangan senjata mesin berupa katapel besar. We need a longer arm. With the finest. Kendati demikian, hubungan antara Marco dan sang kaisar tidak seharmonis seperti sebelumnya. Namun yang lebih penting adalah saat ini istana baru saja mendapat sebuah kabar terkait pergerakan pasukan Cina yang sedang menuju ke arah mereka. Yang artinya peperangan telah menanti di depan mata. Menyikapi hal ini, sang kaisar akhirnya membuat keputusan dengan mengatakan, sudah tidak perlu banyak mikir lagi, mending kita maju sebelum mereka. Kemudian Kaidu, sepupu dari Kublai Khan, mengusulkan dirinya untuk menjadi nahkoda atau panglima pasukan Mongol. Namun di sini sang kaisar menolak sehingga hal itulah yang memicu perdebatan antara mereka. Home to be king of his nomads. Pada akhirnya, Kaidu menolak untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Leave here. Di sisi lain, perpecahan ini seakan menjadi kebimbangan tersendiri bagi seorang Biamba. Karena ternyata belakangan ini Biamba dan anak dari Kaidu, Putri Kutulun, tengah menjalin hubungan asmara. Berkat itu, Biamba harus memilih satu pilihan antara melaksanakan baktinya kepada sang ayah atau memilih tetap bersama Kutulun. Kemudian ia pun memilih opsi pertama, sembari berjanji kepada sang kekasih bahwa setelah perang usai, ia akan kembali. Masih berhubungan dengan asmara, kali ini giliran seorang putri biru yang secara diam-diam memohon kepada Marco Polo untuk membawa dirinya pergi. Mengingat sebentar lagi dirinya akan dinikahkan dengan Pangeran Jinghim. Meskipun ingin, Marco sendiri tak bisa begitu saja nyelonong pergi karena di sini ia masih memiliki tanggung jawab kepada sang kaisar yang belum terselesaikan. Rupanya apa yang disampaikan oleh Marco bukan hanya bualan semata. Saat ini ia semakin fokus untuk mengasah kemampuannya dengan lebih sering menjalani latihan bersama 100 mata. Yang menjadi hal ini semakin menarik adalah ketika Jinghim memberikan tantangan untuk duel 1 lawan 1 melawan Marco. Di mana pertandingan ini berjalan seimbang tanpa menampilkan seorang pemenang. Enough.
Kita masuk ke kancah peperangan ketika pasukan Mongol tengah dalam perjalanan menuju medan perang. Terlihat rancangan katapel besar yang dibangun oleh Marco turut dibawa oleh mereka, yang artinya tinggal kita menunggu bagaimana hasilnya. Singkat cerita, mereka telah sampai tepat di depan berdirinya benteng kokoh yang melindungi kota Xiangyang. Tak menunggu waktu lama, sang kaisar terjun langsung ke lapangan dan ingin membuktikan seberapa efisien mesin perang yang telah dibangun oleh Marco dan insinyur-insinyurnya. Kita pindah sejenak ke Istana Song, di mana Kanselir Jidao telah mendengar tentang senjata baru yang dimiliki oleh Mongolia. Meski merasa percaya diri bahwa dirinya dapat menangani hal itu, Kanselir Jidao tak ingin mengambil resiko dengan mengamankan Kaisar Zhao Xian ke tempat yang lebih aman. Di saat yang bersamaan, Marco dan beberapa teman insinyurnya terlihat tengah menguji jangkauan tembak dari senjata katapel tersebut. Pada percobaan pertama, hasilnya kurang maksimal, namun setelah Marco meminta untuk menambahkan beban, kita lihat bersama-sama. Any more weight? The actual counterweight. Batu yang dilontarkan oleh katapel-katapel tersebut berhasil menyentuh benteng pertahanan musuh hingga membuat Kublai Han seketika menjadi bersemangat. Setelah itu, tembakan-tembakan lainnya menyusul seiring dengan keoptimalan senjata katapel tersebut. Kita masuk ke esok harinya pada saat benteng kokoh itu seketika ambruk setelah dihujani oleh senjata katapel dalam waktu yang bersamaan. Seiring dengan jatuhnya benteng, pasukan Mongol langsung menyerbu di mana Jinghim dan Biamba berdiri di barisan paling depan. Peperangan berjalan semakin seru ketika pasukan China mulai memberikan perlawanan dan saling membalas serangan. Tapi tunggu dulu, di satu sisi Cina masih memiliki senjata pamungkas yang dapat membalikkan keadaan. Sesuai dengan arahan Jidao, senjata tersebut akhirnya dikerahkan di mana tembakan bubuk mesiu tersebut mampu menumbangkan garda terdepan pasukan Mongol. Bahkan Pangeran Jinghim turut menjadi korban dari keganasan senjata yang dimiliki oleh Cina tersebut. Apa yang menimpa kepada seorang Jinghim langsung sampai ke telinga sang kaisar. Mendengar hal itu, Marco Polo langsung tergerak untuk ikut serta mengamankan kondisi Jinghim. Beruntung saat itu Biamba tepat waktu untuk menyelamatkan Pangeran Jinghim yang ternyata masih selamat. Pada saat yang bersamaan, pasukan pertahanan Cina mulai kocar-kacir sampai membuat pasukan Mongol berhasil merangsak ke dalam kota. Tak seperti prajurit lain yang berjibaku melawan pasukan musuh, Marco Polo justru tengah berada di Istana Song berharap menemukan keberadaan Kanselir Jidao. Benar saja, orang yang ia cari tengah duduk manis di dalam singgasana dan menunggu seseorang yang tepat untuk melawan dirinya. Bila melihat kemampuan yang dimiliki oleh Marco, jelas tak sebanding apabila dibandingkan dengan kehebatan seorang Jidao. Tak membutuhkan waktu lama, hanya dengan beberapa pukulan saja, Jidao mampu membuat seorang Marco tersungkur. Nah, menariknya, selang beberapa saat setelah Marco terjatuh, akhirnya Jidao mendapatkan lawan yang sepadan, seketika 100 mata muncul. Dengan ini terjadilah pertarungan hebat antara kesatria terbaik yang dimiliki oleh Cina melawan kesatria terhebat yang dimiliki oleh Mongol. Tentu pertandingan berjalan seimbang dikala keduanya mampu saling bertukar serangan.
Namun dengan susah payah, akhirnya 100 mata turun sebagai pemenang, di mana 100 mata menutup pertarungan dengan membeset kepala Jitao. Dengan ini, Kublai Han secara resmi berhasil menduduki singgasana yang sebelumnya dikuasai oleh Kaisar Dinasti Song. Di sisi lain, hubungan Marco dan Jing Him mulai membaik saat kedua orang ini berjabat tangan menandai akhir dari permusuhan di antara mereka. Sementara itu, Piyamba telah kembali menyusul sang kekasih Kutulun yang saat ini bermukim bersama ayahnya. Tapi pada penutup episode ini, kita dibuat kaget ketika Mei Lin melihat sebuah gambar yang tertera di sebuah dinding yang memperlihatkan seorang Ahman tengah memenggal kepala sang kaisar. Tak jelas artinya apa, yang pasti semua akan terjawab di video selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk episode ini. Dan bagi yang penasaran, kalian bisa tunggu kami di season selanjutnya. Sisanya, saya Abdul mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti kami dari awal dan terakhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liu Guan, you do not have to say so. Was it?